Misteri Dejan Tumbas absen dalam latihan terjawab. Persebaya Surabaya akhirnya mengumumkan perpisahan dengan Dejan Tumbas, striker asal Serbia yang selama ini menjadi pilihan utama. Dejan Tumbas bergabung dengan Persebaya Surabaya pada awal musim Super League 2025-2026. Kehadirannya langsung memberi dampak signifikan di lini depan. Ia selalu menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya. Posisi yang Dejan Tumbas mainkan juga beragam dari bek kiri hingga striker. Dalam 9 laga terakhir putaran pertama, Dejan juga selalu dimainkan, tapi baru-baru Dejan Tumbas absen dalam 2 sesi latihan terakhir. Absennya dalam latihan juga sempat menimbulkan spekulasi. Dan keputusan kepergian Dejan Tumbas ini mengejutkan, sebab banyak yang menilai Dejan masih layak dipertahankan. Walau demikian, Bernardo Tavares pernah menegaskan keputusan ini bagian dari strategi. Ia ingin skuad lebih seimbang dan kompetitif. Persebaya Surabaya telah meresmikan kedatangan pemain barunya, Pedro Matos. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut menjadi pemain baru keempat untuk Green Force. Pedro Matos dikenal sebagai gelandang pengatur tempo dengan visi bermain yang matang. Ia piawai mendistribusikan bola dan cerdas membaca celah di lini pertahanan lawan. Pada putaran pertama Super League 2025-2026, Pedro tampil dalam 15 pertandingan bersama Semen Padang. Ia mencatatkan 1 gol, 4 assist, 2 kartu kuning, dan total menit bermain mencapai 144 menit. Statistik itu menempatkan Pedro sebagai salah satu gelandang serang paling produktif. Perannya bahkan disebut-sebut mirip dengan Francisco Rivera yang kini menjadi andalan Persebaya Surabaya. Keunggulan Pedro terletak pada fleksibilitas posisinya. Selain mengatur serangan dari tengah, ia bisa digeser ke sisi kanan untuk membuka ruang dan variasi serangan. Menariknya, Pedro tercatat sebagai gelandang serang paling gacor di putaran pertama Super League. Ia unggul dalam kontribusi gol dan assist dibanding nama-nama lain di posisi serupa. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai Pedro bisa memberi dimensi baru dalam permainan tim. Ia dianggap mampu memperkuat transisi dari fase bertahan ke menyerang. Pedro juga diharapkan menambah kekuatan di lini tengah Green Force. Dukungan terhadap lini depan diyakini lebih terjamin dengan karakter bermainnya. Kombinasi Pedro Matos dan Francisco Rivera berpotensi menjadi senjata utama Persebaya Surabaya. Keduanya mampu mengatur ritme permainan dari lini tengah. Bonek pun dibuat penasaran dengan kiprah sang gelandang Portugal. Mereka berharap Pedro Matos benar-benar membawa Green Force kembali bersaing di papan atas. Kadek Raditya resmi ke Persis Solo. Persebaya Surabaya kembali melakukan perombakan skuad jelang putaran kedua Super League 2025-2026. Bek tengah bajol ijo, Kadek Raditya, resmi merapat ke Persis Solo setelah 2,5 musim membela tim asal Surabaya. Keputusan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan pelatih anyar Bernardo Tavares demi menyeimbangkan skuad sesuai kebutuhan taktik. Kehadiran 2 bek asing tentu membuat Kadek kesulitan. Gustavo Fernandes dan Jefferson Silva menambah stok di lini belakang. Selain itu, posisi gelandang bertahan juga penuh. Kadek kerap dimainkan di posisi tersebut. Persebaya sudah memiliki Milos Rajkovic dan Rahmat Irianto. Keduanya menjadi pilihan utama di sektor tengah. Situasi ini membuat Kadek sulit mendapat menit bermain hingga akhirnya memilih hengkang demi peluang lebih besar. Evaluasi Bernardo Tavares. Bernardo Tavares memiliki pandangan berbeda soal skuad. Pelatih asal Portugal itu ingin menyeimbangkan tim. Keputusan melepas Kadek bagian dari evaluasi paruh musim. Tavares menilai skuad harus sesuai kebutuhan taktik. Setiap posisi harus memiliki persaingan sehat. Itu penting untuk perkembangan tim, kata Tavares dalam wawancara dengan media 18 Januari 2026.
Tavares menekankan pentingnya keseimbangan lini belakang. Ia ingin kombinasi pemain asing dan lokal berjalan efektif. Perombakan ini bukan sekadar pergantian nama, Tavares ingin membangun fondasi jangka panjang. Persebaya siap datangkan pemain grade A. Bursa transfer Liga 1 2025-2026 semakin panas dengan masuknya nama-nama besar dari Eropa. Setelah Persib Bandung dikaitkan dengan Layvin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain, kini Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya ikut bersaing memperebutkan Milos Pantovic, gelandang serang asal Serbia yang pernah bermain di Bundesliga dan Liga Belgia. Persib Bandung sempat dikaitkan dengan Maarten Paes dan Joey Pelupesi. Keduanya adalah penggawa timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, namun Persib kemudian mengalihkan fokus ke nama lebih besar. Layvin Kurzawa, ex-PSG dan timnas Prancis, masuk radar transfer. Kurzawa saat ini berstatus bebas transfer. Ia terakhir bermain di Boavista, Portugal dengan catatan 4 laga. Persebaya juga tak mau kalah dalam perburuan pemain Eropa. Macan Kemayoran dikaitkan dengan Milos Pantovic, ex-Bayern Munchen de Guay. Pantovic lahir di Jerman pada 7 Juli 1996. Ia berusia 29 tahun dan berposisi sebagai gelandang serang. Kini Pantovic bermain di OFK Beograd, Serbia. Ia terikat kontrak hingga Juni 2027. Persija harus melakukan penawaran resmi untuk mendatangkannya. Pantovic masih terikat kontrak sehingga transfer tidak mudah. Kabar terbaru menyebut Persebaya Surabaya juga ikut bersaing. Bajol Ijo disebut tertarik mendatangkan Pantovic untuk putaran kedua. Persebaya sebelumnya sudah mendatangkan Bruno Paraiba, Jefferson Silva, dan Gustavo Fernandes. Pedro Matos juga masih dalam proses finalisasi transfer. Jika Pantovic bergabung, total pemain asing Persebaya menjadi 13. Artinya 2 nama harus dicoret sesuai regulasi liga. Pedro Matos jadi anak emas Bernardo Tavares. Bernardo Tavares diyakini sangat gembira dengan keputusan Pedro Matos gabung bersama Persebaya Surabaya. Pelatih asal Portugal itu sudah menginginkannya sejak menangani PSM Makassar. Tavares tak bisa menutupi bahwa dirinya sangat menginginkan servis Matos. Dirinya mengincar pemain Portugal itu sejak berada di Makassar, namun Matos memilih gabung bersama Semen Padang. Tavares menyebut Matos saat itu lebih percaya bekerja sama dengan Eduardo Almeida yang sempat melatih Semen Padang sebelumnya.